Beda pengakuan dengan Baradae, Putri Chandrawati ngaku tak lihat perempuan nangis di rumah Bangka. Terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak pernah melihat perempuan menangis yang keluar dari rumahnya di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pengakuan itu disampaikan Putri saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2022. Putri memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Apakah saudara pernah keliling sama Yosua dan Richard di Kemang bawa senjata api? Tanya hakim. Tidak pernah, kata Putri Chandrawati. Hakim lantas meminta Putri untuk mencoba mengingat kembali. Namun Putri tetap bersikukuh pada jawabannya. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Yosua dan Richard untuk mencari seseorang berputar-putar, akhirnya tidak sampai. Kemudian saudara kembali ke Jalan Bangka. Lanjut hakim. Tidak pernah yang mulia, ujar Putri. Tapi benar nggak saudara kembali ke Jalan Bangka? Tanya hakim lagi. Ini mohon izin apa yang mulia? Ucap Putri Chandrawati yang balik bertanya. Sebulan sebelum sekitar tanggal bulan Juni. Tanya hakim lagi. Bulan Juni? Tidak pernah yang mulia, kata Putri. Sebelumnya Baradae mengaku sempat melihat seorang perempuan menangis keluar dari rumah pribadi Verdi Sambo di kawasan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Baradae mengatakan peristiwa itu terjadi pada Juni 2022 ketika sedang piket di rumah Saguling. Pengakuan itu disampaikan Baradae saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Hakim mulanya bertanya kepada Baradae apakah ia pernah melihat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bertengkar. Baradae kemudian mulai bercerita soal peristiwa pada Juni 2022. Ketika itu melihat Brigadir J turun dari lantai 2 di rumah Saguling dan menaruh senjata api di mobil. Putri Chandrawati lalu menyusul turun dari lantai 2. Ibu PC panggil kita bertiga. Saya, almarhum Brigadir J, Bang Mateus. Abis itu bilang nanti Dek Mateus naik mobil ibu dan Dek Richard naik mobil sendiri ya di belakang, kata Baradae dalam kesaksiannya. Menurut Baradae saat itu mereka berkendara menuju ke arah Kemang. Baradae lalu bertanya kepada Brigadir J melalui HT soal lokasi yang dituju. Pasalnya ketika itu mereka hanya berputar-putar di kawasan Kemang. Akhirnya kita balik ke kediaman Bangka. Ibu lalu turun, saya lihat ibu kayak lagi marah dan anaknya ibu juga ada. Setengah jam kemudian Pak FS pulang diantar Sadam, lalu Pak FS kayak marah-marah juga, langsung masuk ke dalam rumah. Almarhum bilang, Cat, nanti ada Bapak Elben yang datang rekannya Bapak. Pak Elben datang saya nggak lihat karena di belakang, tambah Richard. Ia juga mengaku tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Tak lama, ia melihat seorang perempuan tak dikenal keluar dari rumah sambil menangis. Setengah jam kemudian ada orang keluar dari rumah. Karena pagar ditutup saya bilang, Fon, ada orang keluar itu. Alfon buka pagar dalam. Ada perempuan saya nggak kenal, nangis dia. Saya bertanya-tanya ini siapa? Saya lihat ke dalam, tutur Baradae. Perempuan tersebut sampai berbicara kepada Baradae di mana ia mencari keberadaan supirnya. Baradae lalu menemui supir perempuan tersebut yang ada di dalam mobil Pajero berwarna hitam. Perempuan itu naik langsung pulang. Semenjak kejadian itu, Pak FS sudah lebih sering di Saguling, ungkap Baradae.